Di bulan pertama dalam penanggalan hijrah itu tidak ada yang namanya Muharram. Saya ulang ya, tidak ada yang namanya Muharram. Yang ada menggunakan al-Muharram. Baik. Ini memang sering keliru dalam penyebutan ini, termasuk juga di Arab. Ya. Saya di Arab juga mengajar bahasa Arab, itu ada pembahasan al-akhta' al-lughawiyah asy-syai'ah. Jadi kesalahan bahasa yang sudah meluas. Ya. Ada Muharram, ada al-Muharram, itu berbeda. Kalau Anda sekiranya menyebutkan Muharram tanpa menggunakan al, ya. Seperti ini, misal tulisannya Muharram, itu artinya segala yang diharamkan. Baik ya, segala yang dilarang. Berdusta itu Muharram, gosip itu Muharram, berselisih itu Muharram, mencuri itu Muharram. Jadi semua yang dilarang itu disebut dengan haram. Hukumnya disebut dengan haram. Ya, hukumnya disebut dengan haram. Apa hukum berdusta? Haram. Apa hukum mencuri? Haram. Apa hukum bergosip? Haram. Jelas ya? Baik, sekarang bila kita ingin menjadikan objek larangan, segala yang tidak diperkenankan itu menjadi bentuk waktu untuk menepikannya, untuk kita tinggalkan, maka di antara rumusnya tambahkan alif lam di depannya. Ini dari Muharram menjadi al-Muharram. Bulan pertama dalam penanggalan hijrah ditetapkan sejak masa Islam, kemudian dikukuhkan dengan nama yang sama al-Muharram, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita jika kita ingin mulai berhijrah kepada Allah pada ketentuan Rasulnya, maka yang pertama dilakukan adalah mulai tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, mulai tepikan segala hal yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Karena itu bulan pertama disebut dengan bulan apa? Al-Muharram, bukan bulan Muharram. Jelas di sini? Baik. Catat betul ini ya. Ini yang paling penting dipahami. Kenapa nama pertama ini diberikan isyarat dengan Al-Muharram? Baik. Yang kedua seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa jika seseorang berat mengikuti tuntunan Allah, sulit mendekat kepada tuntunan Rasulullah, barangkali di antara faktornya bukan dia tidak mampu, tapi ada yang haram yang masuk dalam dirinya, itu yang menghambat dia mendekat kepada yang baik-baik. Ya. Ibu pahami betul konsep ini ya. Ini konsep Quran, di Quran surah ke-24 ayat 26. Ya. An-Nur. Baik. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Buruk akan bertemu dengan yang buruk lagi, baik akan disandingkan dengan yang baik lagi. Jadi tidak mungkin, mustahil baik bertemu dengan buruk atau sebaliknya. Oke, pelan-pelan. Jadi kalau pandangan ini terbiasa melihat yang buruk-buruk, maka ketika akan melihat yang baik itu agak sulit, Bu. Karena nggak akan nyambung gitu. Ya. Ibu terbiasa lihat acara-acara yang buruk misalnya kan, tontonan yang tidak baik, gambar-gambar yang buruk. Begitu lihat yang baik-baik, itu nggak akan peka. Anda biasa kumpul-kumpul di luar, lihat orang-orang kumpul dengan perbincangan yang tidak jelas, dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Begitu melihat orang taklim, aneh. Itu ngapain ya kumpul-kumpul ya? Jadi beda gitu kan? Ya sama saja, telinga juga kebiasaan mendengar yang tidak baik, begitu mendengar yang baik, jadi tidak nyambung. Sama seperti lisan orang yang kotor, itu tidak mungkin menemukan kosakata yang baik. Dicanggung gitu kan? Seorang yang sering kali mabuk, sering palak orang misalnya kan, tiba-tiba ketemu orang baik, mau bicara susah nyari kosakatanya, mau bersikap aja bingung gitu kan. Nah karena itu mohon izin ya, pelan-pelan. Biasanya kalau seseorang sudah sulit mendekat kepada yang baik, itu artinya ada yang buruk yang melekat pada dirinya. Jadi jika ibu misalnya orang baik, ibu tidak akan memiliki keburukan-keburukan yang mungkin lahir dalam sifat dan sikapnya. Awas hati-hati, termasuk jika Anda orang yang buruk misalnya, akan sulit menemukan kebaikan-kebaikan lahir dalam dirinya. Jadi kalau Allah manggil dengan kalimat adzan lewat lisan muadzin, Allahu Akbar, agak sulit kita mencernanya, sulit meresponnya, berarti telinga ini barangkali pernah mendengar yang salah. Sehingga ketika mendengar yang baik itu kurang peka. Ya, jelas ya? Hati-hati Bu ya.
Kalau ada orang ke masjid, tiba-tiba kerabat ibu agak sulit peka melihat pandangan itu, berarti dalam pandangannya ada yang salah, sehingga melihat yang baik-baik terhalang. Karena ada orang yang disebutkan oleh Quran, ada orang yang telinganya saja tersumbat, Quran surah 6 ayat ke-25, ada orang yang matanya terhalang, bahkan keduanya, mata terhalang, telinga tersumbat, sehingga pikiran sulit mencerna. Quran surah kedua ayat ke-7, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallah, Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 7, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jelas di sini? Baik. Karena itulah ibu sekalian, coba pulang ke rumah nanti, cek di keluarga ya. Kalau ada anak-anak, kerabat, siapapun agak sulit merespon kebaikan. Nah, ayo sholat, sudah azan, nanti mah kan baru azan belum qomat, ya kan? Nah, sudah qomat, nanti mah kan zuhurnya masih panjang. Nah, sudah mau asar, nanti sekalian jama' makan boleh jama', ya kan? Nah, kalau sudah ada kalimat-kalimat seperti itu, mungkin ada yang salah yang masuk dalam dirinya. Harus diperbaiki. Ini bagian yang pertama yang saya kira penting disampaikan. Karena itu para ibu sekalian, waktu kita terbatas, cuman kisaran 5 hari ke depan, coba cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau semua belum bisa merespon pada yang baik-baik, berarti ada yang salah yang masuk dalam diri kita. Baik. Ngeceknya pelan-pelan ya, dari mata ke telinga, ke mulut, terus sampai ke ujung kaki. Ya, jadi kalau tangan ini masih mengerjakan yang salah, nulis hal yang tidak baik, sekalipun cuma nulis status tapi yang tidak baik, misalkan komentar yang buruk, berarti tangan ini ada yang salah nih yang masuk ke sini. Jelas ya? Baik, tolong dikoreksi sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan tentang saum-saum sunnah di bulan Muharram apa saja. Masya Allah. Bulan-bulan haram itu memang disunahkan kita untuk puasa. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 1379. Ya. Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrul Muharram. Bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4. Dalil Qurannya surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan. Nah, caranya bagaimana? Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan, dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan, mendayung satu amalan, 2-3 amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus Nabinya puasa. Karena dengan puasa, yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah, nambah. Anda kalau tidak puasa, jarang baca Al-Quran. Tapi kalau sedang puasa, ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta, belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang nggak kelihatan mata pun, Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim, Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya. Sudah jam 5, tinggal 30 menit lagi mau buka. Dicela orang habis-habisan. Dasar kamu begini, 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 begini. Masya Allah. Antum bahkan balas. Tahan. Takut batal. Kata teman, kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi silahkan kalau bulan-bulan hurum itu, bulan hurum, puasanya silahkan. Mau sunnah-sunnah biasa, silahkan. Sunnah biasa itu Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Nanti lusa, Ahad, lusanya Senin, silahkan puasa. Kamisnya puasa. Ayamul Bid sekarang sudah lewat, tunggu bulan depan. Makanya kalau ada harinya, jangan dilewatkan. Karena belum tentu hidup sampai bulan yang berikutnya. Paham ya?
Nah, kalau sudah mau tambah lagi, ningkat boleh. Puasa Daud misalnya. Sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Silahkan tingkatkan, gak ada masalah. Tapi ingat, untuk istilah Daud, itu cuma untuk puasa. Sholat tidak ada. Ini tidak ada sholat Daud. Ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Kamu sholat apa? Sholat Daud. Masya Allah. Cuman antum yang ngarang itu. Ya. Nah, tapi untuk bulan Muharram, bulan-bulan hurum maksudnya, itu boleh antum melebihi yang puasa Daud, asalkan tetap ada bukanya. Ya, asalkan tetap ada bukanya. Misal, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi, Jumat tidak, Sabtu puasa lagi. Karena di bulan-bulan hurum itu memperbanyak puasa sunnah. Kalau memperbanyak, tidak diberikan waktu-waktu spesifik. Sepanjang antum ingin banyakin, silahkan. Tapi disarankan di waktu-waktu hari raya antum berbuka. Waktu hari raya itu Jumat. Jumat itu waktu spesial untuk kita. Maka berbuka kita di situ. Dan waktu-waktu yang khususnya dipahami sebagai hari-hari untuk berkumpul. Dia ada undangan, ada macam-macam kayak Sabtu, kayak Ahad misalnya. Antum bisa berbuka supaya tidak sungkan kalau kemudian diundang orang untuk datang dan menikmati hidangannya. Walaupun kalau antum misalnya puasa tidak dilarang. Jadi begitu ada undangan, antum bisa batalkan. Ya, puasa sunnah itu sepanjang bukan yang khusus, misal Senin Kamis ya, misal puasa Daud dan sebagainya. Kalau bukan yang khusus-khusus, ada undangan, batalkan aja, sunnahnya dibatalkan. Batalkan. Ya, jelas ya. Tapi kalau yang khusus, misalnya puasa Arafah, ya, puasa 10 Al-Muharram, itu antum bisa kemudian tahan dan jelaskan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang biasa-biasa, antum bisa batalkan. Ya, tapi jangan berniat puasa untuk batal. Awas, hati-hati. Ada pernikahan nih hari ini, Masya Allah, puasa ada pahala, Masya Allah. Begitu sudah masuk kepada waktunya, datang, mau kemana? Buka. Masya Allah. Dah ya, cukup dulu ya. Cukup dulu, karena pagi ini kami ditunggu, harus menyampaikan satu hal yang penting. Ya, dalam momentum yang penting, ada pernikahan yang saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan untuk dua keluarga. Dan juga Alhamdulillah insya Allah katanya Pak Gubernur bisa bergabung. Jadi mohon izin kalau saya mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Saya memotivasi, mari kita amalkan apa yang telah kita bahas sama-sama. Teman-teman, ikuti Nabi dalam setiap aktivitas kita. Kamu, Anda, saya, kita sudah berkomitmen bahwa wa ilaihin nusyur untuk hari ini. Maka siapkan rencana Anda sampai dengan tidur kembali. Ayo, sekarang mau sholat duhur nanti di mana? Asar mau jamaah di mana? Hari ini mau membaca berapa ayat Quran? Hari ini mau menghafal berapa ayat? Ayo hadirkan dalam diri kita. Infaknya mau berapa hari ini? Harus punya posnya. Ya, tidak harus diartikan dengan uang. Bisa dengan makanan, dengan pakaian. Hari ini mau sedekah apa? Minimal dengan senyuman. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.